Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah salat Isya dan tarawih yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan ditanyakan kepada kita, siapa di antara kita selama hidupnya tidak pernah melakukan dosa? Siapakah di antara kita yang selama hidupnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan juga pelanggaran, khususnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan menjawab kebanyakan dari kita merupakan orang-orang yang banyak dosanya, Ustaz. Kita ini banyak juga melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun walaupun begitu, ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Semua anak Adam ini merupakan punya kecenderungan untuk berbuat salah. Tapi tahukah, Rasul mengatakan, di antara orang yang berdosa, di antara orang yang bermaksiat, ada orang-orang yang terbaik di antara mereka. Siapa di antara mereka yang terbaik? Maka Rasul mengatakan, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu, melakukan dosa dan maksiat, di antara mereka adalah yang terbaik orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkabar gembira yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diperkuat dengan ayat Al-Qur'an, karena memang taubat itu hukumnya adalah suatu kewajiban. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "tubu ilallahi taubatan nasuha", taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tulus. Apa balasannya Allah? Allah mengatakan, "Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum." Mudah-mudahan dengan taubat ini Allah akan mengampuni kekeliruan kesalahan yang pernah kita lakukan. Apalagi Allah, "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar", dan Allah juga mudah-mudahan akan memasukkan kita ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada yang mengatakan di antara kita, "Ustaz, dosa saya ini banyak sekali. Saking banyaknya sudah enggak kehitung. Tidak ada suatu maksiat kecuali saya pernah lakukan. Tidak ada suatu dosa saja saya pernah kerjakan. Apakah masih ada pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya?" Maka kita katakan, jangan putus asa. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim", katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang lalai terhadap diri mereka. Apa kata Allah? "La taqnatu min rahmatillah", janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a", semoga Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Dia Maha penerima taubat semua yang pernah kita lakukan. Dan memang Allah Maha pemaaf dan juga penerima taubat. Tapi memang ada satu dosa, perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, yang Allah tidak akan ampuni kalau kita juga tidak bertobat. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Dan itu juga kalau kita bertobat, insya Allah Allah akan maafkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa sih yang nggak punya dosa? Siapa yang nggak pernah bermaksiat? Kita ini merupakan orang yang banyak dosanya, orang yang juga sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perlu bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling tulus. Apalagi bulan Ramadan ini bukan hanya bulan puasa, bulannya Al-Qur'an, tapi juga bulan dibukakan pintu taubat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan bulan ini untuk bermunajat kepada Allah, menangis dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Allah itu masih sayang kepada kita. Allah itu masih sayang kepada kita, sehingga Allah pun tidak menampakkan dosa kita.
Kalau seandainya dosa itu berbau, kemudian berwarna, orang misalkan ada yang melakukan dosa, kemudian ada baunya, mungkin kita tidak akan berani keluar dari rumah kita dan bertemu dengan orang-orang. Kenapa? Karena dosanya nampak di mata orang lain, malu kita ketemu orang. Tapi Allah di dunia ini masih sayang kepada kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan di malam hari Allah tahu. Apa yang kita lakukan di siang hari Allah Maha tahu. Apa yang kita lakukan di keramaian juga Allah tahu. Dan apa yang kita lakukan dalam kesendirian juga Allah tahu. Dan apa yang kita lakukan dengan HP kita Allah juga tahu. Dan apa yang kita saksikan di HP kita Allah juga tahu. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Allah tidak bukakan aib kita. Allah tutup. Di dunia ini Allah masih sayang kepada kita. Tidak diperlihatkan dosanya. Tapi hati-hati, nanti di akhirat tidak lagi ada penutupan dosa. Kemudian tidak lagi yang dirahasiakan. Semuanya akan dinampakkan. Orang yang berbuat baik akan dilihat kebaikannya nanti di akhirat. Dan orang yang melakukan maksiat dan dosa juga akan dinampakkan. Tidak lagi tempat untuk kita berlari, untuk menyembunyikan diri dari mata orang lain karena kita malu dengan dosa kita. Di hari itu tidak lagi ada kita yang bisa menutupi dosa kita dari mata saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Maka Allah mengatakan, yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari itu akan dinampakkan semua yang rahasia-rahasia di dunia ini. Tidak akan ada lagi yang ditutupi. Maka sebelum datang hari itu, kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk bertaubat dan kembali kepada Allah dan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Karena memang dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma idza majtanabal kabair. Salat 5 waktu yang kita kerjakan, salat Jumat yang kita lakukan, dan Ramadan ke Ramadan kita senantiasa mengisinya dengan banyak beribadah. Kalau kita melakukan itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa yang kecil, selama kita tidak melakukan dosa yang besar. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar. Dan di bulan Ramadan ini Allah melakukan pembebasan terhadap hamba-hambanya dari api neraka. Kapan itu? Wadzalika fi kulli lailah, dan itu pada setiap malamnya. Dan 10 malam pertama sudah lewati bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan kesalahan yang kita lakukan? Kalau belum, maka masih ada sisa-sisanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang juga dibebaskan dari api neraka di bulan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya tutup dengan ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang tidak mau memanfaatkan Ramadan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan, ada sebuah hadis yang riwayatnya Hasan, yang waktu itu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Sahabat ini keheranan, enggak biasanya Rasul naik mimbar kemudian mengucapkan amin. Maka beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Beliau mengatakan, waktu itu Jibril berdoa 3 kali dan aku mengaminkan 3 kali. Apa doanya? Kata Jibril alaihissalam, celakalah orang mendapatkan orang tuanya sudah lanjut usia, tapi tidak menjadikannya sebab untuk berbakti, jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, amin. Apalagi doanya? Kata Jibril, celakalah orang yang disebutkan namamu tapi tidak berselawat untukmu. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir, ini yang sesuai dengan tema kita. Celakalah orang masuk ke dalam bulan Ramadan. Ramadan selesai 30 hari dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan amin. Lihat, siapa yang berdoa? Malaikat terbaik. Siapa yang mengaminkan? Manusia terbaik. Maka jangan sampai kita termasuk dalam doa yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan ini untuk kita kembali kepada Allah, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, menangis atas dosa yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita kerjakan. Kalau di Ramadan ini kita tidak menangis, maka di bulan apa kita mau menangis? Kalau di Ramadan ini kita tidak mau bertaubat, kemudian di bulan apa lagi kita mau bertobat? Ramadan merupakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan demikian apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua
untuk banyak-banyak beristighfar di bulan ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.